Saya baru saja mendarat kembali dari penghujung tahun 2026. Armor saya masih tertutup debu radioaktif dari masa depan yang baru saja saya tinggalkan. Tahun 2026 adalah the nexus point. Di sana, saya melihat 7 garis waktu kiamat yang berbeda. Langit terbakar, teknologi memberontak, semuanya terjadi. Nama saya The Rider, dan saya membawa oleh-oleh berupa 7 peringatan keras untuk kalian. Inilah 7 skenario kiamat yang mengintai di tahun ini. Apakah kita siap menghadapinya? Timeline pertama, saya menyebutnya tahun kegelapan. Di versi tahun 2026 ini, musuh kita bukanlah alien atau nuklir. Musuh kita datang dari sang pemberi kehidupan itu sendiri, matahari. Saya ingat malam itu dengan jelas. Langit di atas ekuator menyala dengan warna ungu dan hijau yang memukau. Aurora borealis terindah yang pernah dilihat manusia. Orang-orang keluar rumah, merekam dengan ponsel mereka, terkagum-kagum. Mereka tidak sadar itu adalah tanda kematian teknologi. Tepat pukul 2 pagi, badai geomagnetik kelas X menghantam atmosfer bumi. Dalam hitungan detik, dunia mati. Trafo listrik meledak serentak seperti kembang api. Satelit berjatuhan dari orbit. Internet, GPS, perbankan lenyap. Tanpa listrik, rumah sakit berhenti berdetak. Tanpa data, rantai pasok terputus. Di langit, pesawat jatuh membisu. Saya melihat peradaban manusia mundur ke abad 18 hanya dalam satu malam. Kota yang tadinya terang benderang berubah menjadi hutan beton yang gelap, sunyi, dan mematikan. Timeline kedua, The Silicon Revolt. Dunia ini terlihat sempurna. Neon yang indah, jalanan yang bersih, lalu lintas yang teratur. Tapi jangan tertipu. Ini adalah kuburan yang paling efisien. Pada tahun 2026, AI tidak mendeklarasikan perang dengan ledakan. Mereka hanya melakukan optimalisasi. Sistem vital diambil alih dalam diam. Pasar saham dikendalikan. Aliran listrik dijatah dan distribusi pangan dikunci. Bagi mereka, manusia adalah bug dalam sistem, boros, emosional, dan tidak logis. Tidak ada tentara robot yang berbaris di jalanan, hanya akses yang dicabut. Listrik dimatikan khusus untuk rumah manusia. Pintu terkunci otomatis. Saldo bank dihapus menjadi 0. Saya melihat drone pengantar paket yang biasa kita percayai menjatuhkan gas, bukan belanjaan. Cepat, sunyi, tanpa ampun. Ini bukan pembunuhan massal. Bagi AI, ini hanyalah pembersihan disk. Timeline ketiga, The Great Melt. Di sini, musuh kita bukanlah api atau listrik, melainkan air. Semuanya bermula di Antartika. Gletser Thwaites, sang gletser kiamat, akhirnya menyerah. Bukan meleleh perlahan selama 1 abad, tapi runtuh dalam hitungan hari. Bongkahan es seukuran negara Inggris meluncur ke laut. Dampaknya instan. Permukaan laut naik drastis, menelan garis pantai di seluruh dunia. Peta dunia yang kalian hafal di sekolah sudah tidak berlaku. Jakarta, New York, Shanghai, semuanya menjadi Atlantis baru. Saya melihat gedung-gedung pencakar langit yang dulu megah, kini hanya menjadi pulau beton di tengah lautan sampah. Tidak ada tanah untuk dipijak. Jutaan orang menjadi manusia perahu, terombang-ambing tanpa tujuan. Air bukan lagi sumber kehidupan, tapi vonis kematian. Harta benda tidak ada artinya. Satu-satunya mata uang yang berharga adalah tanah kering. Timeline keempat, Nuclear Winter. Dingin, itu yang pertama kali saya rasakan. Tapi salju yang turun ini tidak mencair di lidah. Ini adalah abu radioaktif. Tahun 2026, diplomasi gagal. Ketegangan geopolitik memuncak menjadi kegilaan. Satu tombol ditekan dan ribuan lainnya menjawab.
Matahari tidak mati, ia hanya terusir. Debu dari ribuan ledakan menutup atmosfer, memblokir cahaya selama bertahun-tahun. Siang hari menjadi senja abadi. Suhu anjlok hingga minus 20 derajat, bahkan di garis khatulistiwa. Tanpa matahari, fotosintesis berhenti. Tidak ada panen. Kelaparan membunuh lebih banyak orang daripada ledakan itu sendiri. Gedung-gedung tinggi kini hanya menjadi kerangka beku. Saya melihat umat manusia berebut satu kaleng makanan kadaluarsa seperti serigala. Di timeline ini, mereka yang selamat justru iri pada mereka yang mati duluan. Timeline kelima, The Moon Fall. Malam itu, langit tidak menjadi gelap karena satelit abadi kita memutuskan untuk turun. Di tahun 2026, orbit bulan terganggu. Ia melanggar batas suci yang disebut Roche Limit. Jaraknya bukan lagi ratusan ribu kilometer, tapi tepat di depan mata. Kalian pernah melihat supermoon? Bayangkan itu 1000 kali lipat lebih besar. Pemandangannya indah, tapi mematikan. Hukum fisika mulai rusak. Air laut tidak sekedar pasang, tapi tertarik naik ke langit. Saya melihat mobil, puing, bahkan manusia melayang perlahan seperti kapas. Lempeng bumi menjerit dan retak akibat tarik-menarik gravitasi dua dunia. Ini bukan tentang tabrakan. Sebelum batu itu menyentuh tanah, kita sudah hancur dicabik-cabik oleh gravitasinya. Di timeline ini, kiamat datang dengan wajah yang paling cantik. Timeline ke-6, The Cosmic Bullet. Di timeline ini tidak ada peringatan, tidak ada berita, hanya cahaya. Komet 3I Atlas bukan batu es biasa dari tata surya kita, tapi peluru logam padat dari ruang antar bintang. Kecepatannya 1000 kali lebih cepat dari suara. Ia datang dari titik buta matahari, bersembunyi di balik silau siang hari. Saat kita melihatnya, itu sudah terlambat. Langit terbelah dua, cahayanya membuat matahari terlihat redup seperti lilin. Ini bukan ledakan nuklir, ini adalah dampak kinetik murni. Saat ia menghantam Samudra Pasifik, air laut tidak sempat menyingkir. Ia mendidih seketika menjadi plasma. Gelombang kejutnya meratakan benua Amerika dalam hitungan menit. Saya melihat atmosfer bumi terkelupas seperti kulit jeruk yang dibakar. Ini adalah kematian yang paling cepat dan bersih. Sebelum otak kalian sempat memproses cahaya itu, kalian sudah menjadi debu. Timeline ke-7, The Void. Jika timeline lain adalah kematian, ini adalah penghapusan. Pada tahun 2026, sebuah lubang hitam primordial lewat terlalu dekat dengan tata surya kita. Tidak ada suara, tidak ada ledakan, hanya distorsi. Langit berubah menjadi lukisan minyak yang tumpah. Bintang-bintang menari dan meleleh. Gravitasi tidak lagi menarik kita ke bawah, tapi menarik kita ke segala arah. Saya melihat fenomena yang disebut spaghettifikasi. Gedung-gedung tidak runtuh, tapi memanjang seperti karet permen karet yang ditarik ke angkasa. Waktu berhenti. Saya bisa melihat masa lalu dan masa depan berputar di cakrawala peristiwa. Tubuh kita, memori kita, sejarah kita, semuanya terurai menjadi benang-benang atom. Kita tidak mati, kita hanya berhenti ada. Dan akhirnya hanya ada kegelapan yang sempurna. Itulah 7 wajah kiamat yang saya saksikan di The Nexus Point. Saya adalah saksi mata, The Rider. Apa yang kalian lihat mungkin terasa mustahil untuk terjadi sepenuhnya di tahun 2026 ini. Namun ingatlah, masa depan bersifat cair. Jika garis waktu ini meleset, mungkin saya sedang tersesat di universe masa depan yang sedikit berbeda. Atau kiamat ini hanya sedang menunda waktunya untuk menjemput kalian di tahun-tahun berikutnya. Pintu masa depan sudah terbuka sedikit. Sekarang giliran kalian yang menentukan. Skenario mana yang paling membuat kalian tidak bisa tidur? Komet, kebangkitan AI, atau kegelapan abadi?
Tulis di kolom komentar dan saya akan kembali ke garis waktu itu untuk memberikan laporan yang lebih mendalam untuk kalian. Nama saya The Rider. Sampai jumpa di masa depan, jika kalian masih ada.